Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Iya, bagus. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan juga tetap semangat. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Nah, pembelajaran yang baru ini yaitu modul 7 tentang strategi pembelajaran pada materi peninggalan sejarah, tokoh-tokoh sejarah, menghargai jasa, dan meneladani pahlawan. Untuk itu, anak-anak silakan menyimak video pembelajaran ini dengan saksama dan juga semangat ya. Materi tentang sejarah secara umum meliputi 3 unsur pokok, yaitu peninggalan sejarah, tokoh-tokoh sejarah, dan nilai keteladanan dari para pahlawan. Pendidikan dengan menyampaikan sejarah merupakan metode pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi umat manusia tentang umat-umat terdahulu. Peninggalan sejarah dan para tokoh sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah, dan dari belajar sejarah diharapkan dapat menghargai jasa dan meneladani pahlawan bangsa dan agama. Anak-anak, banyak metode dan strategi pembelajaran sejarah yang tergantung pada tujuan pendidikan sejarah yang akan kita capai. Nah, eh, untuk memberi bahan bacaan di bawah ini, Ibu akan bagikan yang pertama tentang materi yang pertama adalah strategi pembelajaran pada materi peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Bacaan yang kedua yaitu strategi pembelajaran pada materi tokoh-tokoh sejarah, dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran tentang menghargai jasa dan meneladani para pahlawan. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pembelajaran tentang peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Anak-anak, sebagaimana yang diketahui bahwa setiap zaman memiliki kebudayaan dengan corak yang khas. Dari setiap masyarakat yang memiliki kebudayaan itu berusaha untuk disampaikan kepada generasi penerusnya, bahkan berusaha untuk dikembangkan. Oleh karena itu, ada usaha penerus budaya, maka kebudayaan zaman dahulu akan menyiksakan berbagai peninggalan. Nah, wujudnya ada 3, sebagaimana wujud dari kebudayaan, yaitu peninggalan yang berbentuk ideal, yang kedua adalah bentuk sistem sosial, dan yang ketiga adalah bentuk fisik. Nah, bentuk peninggalan tersebut yang terbentuk terasa dan dapat dirasakan, tetapi sebagaimana besar dari telah yang kita lihat dapat dilihat dan kita rasakan juga. Nah, anak-anak, sisa peninggalan yang dapat kita lihat atau kita rasakan secara fisik adalah, contohnya adalah alat produktif, selanjutnya ada senjata, ada wadah, alat-alat menyalakan api, makanan, minuman, bahan-bahan uh, pembangkit gairah, dan juga jamu-jamuan, serta pakaian-pakaian dan perhiasan. Nah, anak-anak, sistem mata pencarian yang kita saksikan saat sekarang tidak terlepas dari peninggalan sejarah. Misalnya, cara menangkap ikan yang menggunakan alat-alat tradisional. Nah, itu merupakan peninggalan dari sejarah. Nah, selanjutnya berladang di berladang berpindah-pindah. Selanjutnya pertanian tetap, dan masih banyak contoh lainnya. Peralatan sederhana yang masih digunakan oleh masyarakat yang terkait dengan peninggalan sejarah. Oke, nah salah satu contohnya adalah bajak yang ditarik oleh kerbau, juga jaring penangkap ikan, pancing, tombak, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, organisasi sosial mungkin telah banyak berubah, tetapi di masyarakat masih banyak yang tetap dipertahankan. Nah, anak-anak, sistem kekerabatan patrilineal atau kombinasi hubungan kekerabatan patrilineal yang masih dipelihara masyarakat Indonesia, misalnya di lingkungan keluarga Batak. Nah, perhitungan hubungan
berdasarkan laki-laki atau satu ayah disebut sada bapa pada orang karo atau sama pada orang toba. Nah, perhitungan hubungan berdasarkan satu kakek atau satu nenek moyang yang jauh disebut sada nini pada orang karo dan saompu pada orang toba. Orang Batak Toba, orang Angkola, dan Mandalingging lebih hebat lagi mereka dapat menunjukkan hubungan garis kekerabatan dengan kaum kerabatnya sama sampai jauh ke atas yaitu sampai ke nenek moyang pada generasi ke-20. Nah, hubungan kekerabatan matrilineal yang tepat tetap dipelihara ada di lingkungan kebudayaan Minangkabau. Di sini seorang ayah kedudukannya berada di luar keluarga anak dan istrinya dan seorang anak dari seorang laki-laki akan termaksud keluarga lain dari ayahnya. Nah, kesatuan keluarga yang terkecil terkait atas dasar periukik dalam kesatuan kekerabatan periukik yang betul-betul dapat dikatakan kesatuan yang benar-benar bersifat genealogisik dan sejumlah kesatuan periuk hidup dalam ikatan kampung. Nah, anak-anak, urusan suatu keluarga dalam masyarakat Minangkabau diurus oleh seorang laki-laki dewasa, yaitu ninik mama atau saudara laki-laki ibu bagi keluarga itu. Nah, ninik mamak bisa lebih dari satu, tergantung jumlah saudara laki-laki di saudara laki-laki ibu tersebut. Adat ini sangat khas karena pada umumnya di berbagai suku bangsa tergantung jawab keluarga dipegang oleh siapa. Nah, selain Pariuk, kesatuan keberadaan yang lain adalah suku yang menyerupai suatu klaim material ini. Dalam adat perkawinan, jodoh harus dipilih di luar suku. Nah, namun demikian ada pula yang hanya melarang kawin dalam satu kampungnya sendiri. Contoh perkawinan yang ideal menurut adat ini adalah sepadat mungkin kawin dengan anak perempuan mamanya atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian. Perkawinan ini dianggap lebih asli karena kesamaan istilah yang digunakan untuk memanggil dan menyebut istri mamak dan ibu istri. Seorang istri mamak akan dipanggil oleh seorang dengan mintuo dan walaupun ia tak mengawini anak perempuannya, perkawinan dalam masyarakat Minang sebenarnya tidak mengenal mas kawin. Walaupun secara Islam, mas kawin dalam perkawinan adalah salah satu syarat khas untuk ijab kabul. Bahkan sebaliknya, keluarga pengantin perempuan memberi sesuatu kepada keluarga pengantin laki-laki sejumlah uang atau barang sebagai alat untuk menjemput supaya rela mengawini perempuan tersebut. Nah, adat sesudah menikah, pengantin tinggal di rumah pihak perempuan. Pada masa dulu, suami hanya boleh datang berkunjung ke rumah istrinya pada waktu malam hari saja. Sekarang boleh tinggal, tetapi cenderung hanya bersifat menumpang tinggal di rumah istrinya. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, si suami harus meninggalkan istri dan anak-anaknya dari hasil perkawinan itu dan akan tinggal bersama ibunya. Nah, anak-anak banyak istilah terkait dengan hubungan kekerabatan di Minang. Misalnya laki-laki yang mengawini seorang perempuan dari satu pariuk atau kampung disebut urang sumandio. Nah, di sini kaum kerabat laki-laki dan si perempuan disebut ninik mamak. Kaum kerabat perempuan dari pengantin laki-laki disebut pasundaman. Bagi seorang anak, kaum kerabat ayahnya adalah bako yang beberapa daerah disebut induk bako. Seorang anak dari anggota laki-laki dari pariuknya sendiri disebut anak pisang. Sistem pengetahuan tentang alam sekitar masih dipelihara masyarakat dari berbagai lingkungan kebudayaan seperti pengetahuan tentang musim, sifat-sifat gejala alam,
tentang binatang-binatang, dan lain sebagainya. Pengetahuan mengenai soal-soal tersebut biasanya berasal dari keperluan praktis untuk berburu, bertani, berlayar, menyeberangi lautan. Nah, pengetahuan alam ini sering mendekati ranah religi atau di mana pengetahuan ini bersangkutan dengan soal-soal alam, penciptaan alam, dan lain sebagainya. Dongeng-dongeng mengenai penciptaan alam dalam suatu kesatuan sering disebut kosmogoni dan seluruh himpunan dongeng suci. Oke anak-anak, jadi sistem religi sebagai peninggalan sejarah masih banyak yang hidup di masyarakat. Nah, di lingkungan kebudayaan Bengkulu masih ada upacara-upacara adat, di antara upacara Tawot yang diadakan setiap bulan Muharram atau tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram untuk memperingati gugurnya Hasan Hussein cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu ada upacara Tabot diawali dari upacara mengambil tanah pada tanggal 1 Muharram yang diadakan di Pasar Tebok dan Pak Paderi oleh keluarga pendiri Tabot dan keluarganya. Selama 4 hari diadakan upacara gargu di setiap gergan Tabot masing-masing disertai doa-doa. Contoh lain adalah di lingkungan kebudayaan di dalam Irian Jaya. Nah, kehidupan religi masih sangat terlihat. Di sini misalnya pada masyarakat Dani di Lembah Baling. Sistem religi yang diyakini oleh orang-orang Dani adalah kepercayaan dan penghormatan roh nenek moyang. Nah, upacara religi adalah dengan pesta babi untuk tujuannya kesejahteraan hidup dan kemenangan peperangan. Nah, anak-anak, berdasarkan tahapan sejarah kebudayaan di Indonesia, maka peninggalan sejarah dapat pula dilihat sampai saat ini. Misalnya, peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Contohnya bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah peninggalannya lain adalah kepercayaan yang masih dianut sampai detik ini. Selanjutnya dalam bidang pengetahuan yaitu perhitungan kalender tahun Saka masih banyak kita gunakan sampai detik ini. Selanjutnya adalah peninggalan candi-candi yang masih kita jumpai sampai detik ini, dan dalam bidang kesenian warisan budaya Hindu-Buddha masih dapat kita saksikan, yaitu seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Untuk kebudayaan dari agama Muslim, seni atau peninggalan yang masih kita lihat sampai saat ini dari segi bangunan, yang pertama yaitu tempat beribadah dari umat Muslim yaitu masjid. Selanjutnya bangunan-bangunan lain yang paling menonjol adalah bentuk makam yang bangunan di atasnya berbentuk bukit dan keramat. Maksudnya ada di tempat yang berbukitan dan keramat. Selanjutnya, tradisi seni rupa pada zaman tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau bentuk-bentuk hewan, sama seperti kebudayaan dari agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah dalam seni sastra, Islam mewarnai budaya Indonesia seperti tulisan Arab Melayu, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Lalu ada sistem kalender yaitu kalender Hijriah yang masih sekarang kita gunakan, dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan yang masih dipelihara adalah Kerajaan Warisan Sultan Agung yaitu Kesultanan Yogyakarta. Tahapan sejarah berikutnya setelah era masuknya agama Islam adalah era kolonial bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di sini pengaruh kolonial terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangat mendalam, yaitu berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan. Pengaruh terhadap bidang politik adalah pergeseran dan pemerintahan kerajaan
uh, yang berdaulat menjadi pemerintahan jajahan yang tidak berdaulat. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia pada zaman kolonial sengaja dibagi-bagi berdasarkan golongan, yaitu golongan raja dan keluarganya. Selanjutnya golongan elit, golongan non-elit, dan juga golongan budak atau di bawahnya. Nah, anak-anak peninggalan dari zaman kolonial, peninggalan zaman penjajahan dari aspek bangunan dan sarana sosial yang masih ada dan bekasnya, wujud peninggalannya berupa gedung-gedung, jalan, rel kereta api, benteng pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, peninggalan Belanda misalnya gedung sate di Bandung yang sekarang dijadikan sebagai kantor gubernur Jawa Barat. Nah, pada bangunan gedung juga masih terlihat ornamen Eropa yang tetap dijadikan sebagai kenangan di gedung tersebut. Selanjutnya ada rel kereta api. Pada zaman waktu penjajahan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk pengangkutan hasil perkebunan, terutama di Jawa dan juga di uh, daerah Sumatera. Selanjutnya peninggalan lain yang banyak dapat kita jumpai yaitu meriam. Anak-anak peninggalan lainnya yaitu ditemukannya adalah meriam bangsa Portugis yang kemudian dijuluki dengan sebutan kedaerahan seperti Nyai Setomi di Solo, Si Jagug di Jakarta, atau Ki Amuk di Banten. Oke, ini anak-anak kita akan masuk dalam materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran tentang tokoh-tokoh sejarah. Nah, berbicara tentang tokoh sejarah, pasti kita tidak terlepas dari yang namanya peristiwa. Sepertinya sebenarnya guru dapat memilih para tokoh sejarah sesuai dengan nilai yang akan disampaikan kepada anak-anak semua. Menurut Ulwan, ada sejumlah strategi pendidikan yang dapat dipilih antara lain pendidikan dengan keteladanan, adanya kebiasaan, nasihat, memberi perhatian, dan memberi hukuman. Pendidikan keteladanan merupakan pendekatan yang paling meyakinkan keberhasilannya untuk mempersiapkan bentuk anak dalam ketinggian moral, spiritual, dan juga sosial. Implementasinya, para pendidik menempatkan diri sebagai contoh terbaik dalam pandangan anak yang akan ditirukannya dalam tindak tanduk, dan ada tata susunannya, sopan santunnya, dan disadari apapun tidak bahkan tercatat dalam jiwa perasaan suatu gambaran pendidik tersebut. Anak-anak, jalur perdagangan Islam sampai ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Dari jalur darat, para pedagang melintas Jazirah Arab menjelajah ke barat ke Gurun Sahara dan Afrika Tengah. Sebaliknya, yang menuju timur melalui Basar, Badhat, Damaskur, Samarkand, dan lain sebagainya. Nah, Islam uh, pembelajaran agama Islam gampang tersebar ke Indonesia karena di situ Islam tidak membeda-bedakan kasta seperti agama sebelumnya. Yang kedua, dengan memeluk agama Islam, maka akan mempermudah dan memperlancar hubungan perdagangan tanpa melibatkan golongan satu dan golongan lainnya. Nah, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam yaitu adalah Wali Songo. Nah, Wali Songo ini terdapat 9 orang. Yang pertama adalah uh, Maulana Mahlik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel yang menetap di Ampel, yang kedua adalah Sunan Bojang, yang keempat adalah Sunan Derajat, yang kelima Sunan Giri, yang keenam ada Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Selanjutnya yang satunya lagi adalah Sunan Gunung Jati. Nah, anak-anak, dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, tugas-tugas guru IPS dapat menggambarkan bahwa munculnya kerajaan bercorak Islam sangat jelas telah memberi warna budaya bangsa Indonesia.
dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam adalah pertanda bahwa hampir seluruh wilayah Nusantara pernah dipimpin oleh Kesultanan Islam. Nah, kehancuran kerajaan-kerajaan Islam adalah pada saat bangsa Eropa menjelajahi samudra. Nah, di sini dari setiap tokoh yang disebutkan di atas, ada yang baik, ada pula juga yang tidak baik. Dapat diangkat sejarahnya sebagai perjalanan bagi anak peserta didik. Nah, salah satu contoh ceritanya adalah tentang cerita yang lumayan buruk, misalnya tentang perebutan kerajaan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayajasa. Nah, Banten menjadi terkenal dan karena perkembangannya, para penjajah Belanda yang ingin menguasai Banten dengan tipu muslihatnya yaitu mengadu domba. Dari kasus ini, guru dapat menggarisbawahi bahwa kerajaan dan dengan orang-orang kafir atau musuh akan mengakibatkan kehancuran tersendiri. Nah, di sini strategi pembelajaran yang diharapkan untuk memperdalam tentang tokoh-tokoh sejarah adalah melalui studi kasus. Oke, untuk menerapkan metode studi kasus, kita sebagai calon guru sebaiknya menyediakan bahan bacaan yang memadai. Nah, bahkan kalau perlu, para siswa disuruh membaca buku tersebut seminggu sebelumnya, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru dapat memberikan materi kepada siswa secara lebih tepat dan bisa dapat mengerti siswa. Materi selanjutnya adalah pembelajaran tentang menghargai jasa dan meneladani para pahlawan. Oke, materi ini salah satu sasaran atau tujuan dari pembelajaran IPS yaitu adalah siswa diharapkan untuk menghargai dan meneladani jasa para pahlawan. Nah, untuk membahas tentang penanaman sikap siswa agar mau menghargai jasa para pahlawan dan meneladaninya, sebaiknya kita lihat sejumlah model pembelajaran yang dikemukakan oleh Joyce dan Weil dalam buku yang telah ditemukannya, yang telah dibuatnya, mengupakan bahwa pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 model, yaitu model pembelajaran sosial, model pemrosesan informasi, model pembelajaran pribadi atau individu, dan model pembelajaran perilaku. Yang pertama adalah model pembelajaran sosial. Nah, ini sangat efektif digunakan jika guru menghendaki agar siswa menemukan makna diri di dalam dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok jenis model pembelajaran sosial. Misalnya, melalui bermain peran. Dalam bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Nah, fungsi model pembelajaran sosial yang pertama untuk menggali perasaan siswa. Yang kedua, memproses inspirasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan persepsi. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mendalami mata pelajaran dengan mempercayai berbagai cara. Selanjutnya ada model pembelajaran pemrosesan. Informasi digunakan untuk tujuan membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Nah, anak-anak, pendekatan pembelajaran ini dapat diterapkan di segala umur, di segala usia, dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, pendekatan ini lebih tepat digunakan ketika menekankan pembelajaran lebih dititik beratkan pada mengenal konsep baru, melatih kemampuan berpikir induktif, dan melatih berpikir analisis. Selanjutnya adalah model pembelajaran pribadi, yaitu menekankan pada pengembangan diri siswa, yaitu untuk membantu siswa mengembangkan hubungan produktif dengan hubungan lingkungannya yang membantu mereka untuk dapat memandang dirinya sebagai pribadi yang berguna. Nah, model pembelajaran dari pendekatan ini antara lain pengajaran tidak langsung,
tidak langsung, pelatihan kesadaran sintetik, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Model pembelajaran perilaku membangun asumsi bahwa orang dapat belajar melalui observasi dan praktek. Nah, keberhasilannya dapat ditunjukkan melalui perilaku yang dapat diamati. Oke, seperti kemampuan membaca, menerbangkan pesawat, memecahkan permasalahan matematis, mengajar, dan lain-lain. Nah, model ini dipengaruhi sekurang-kurangnya dari teori psikologi sibernetika, yaitu pentingnya pemberian umpan balik sebagai alat untuk mengendalikan dan memodifikasikan perilaku yang diajarkan. Nah, desain sistem menempatkan pentingnya memperhatikan sub-sub komponen lain sebagai bagian dari sistem pembelajaran. Nah, keempat, teori psikologi perilaku yang menentukan pentingnya pemberian contoh model dan praktek. Nah, dalam membimbing siswa agar dapat menghargai jasa pahlawan dan meneladaninya adalah model pembelajaran sosial. Namun demikianlah, selain membina di dalam kelas, yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam memilih dan menciptakan lingkungan, sebenarnya terkait dengan pengolahan pembelajaran, terutama yang terkait dengan waktu yang tersedia dalam jadwal untuk setiap pembelajaran. Nah, ketersediaan dan pengaturan ruang belajar, pengaturan peserta didik dalam pembelajaran, dan pengolahan peserta didik dalam pembelajaran. Kasusnya dalam pengolahan peserta dapat dicontohkan dalam pengelompokan siswa, harus memperhatikan perbedaan potensi siswa, misalnya menurut kesenangan berkawan, menurut kemampuan siswa, dan menurut minat. Nah, proses pembelajaran akan meliputi 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah pemahaman terhadap nilai dan moral. Yang kedua, penghargaan terhadap nilai dan moral. Yang ketiga, identifikasi diri terhadap nilai moral. Yang keempat, penerapan nilai dalam perilaku. Dan yang kelima, pembentukan wawasan dan kebiasaan. Di sini pemberian pemahaman terhadap nilai kejuangan para pahlawan tidak mungkin diterima oleh siswa sebelum mereka mengetahui kejuangan para pahlawan tersebut, dan juga nilai-nilai yang terkandung dari dalam kejuangan tersebut. Nah, untuk itu, guru dalam menerangkan tentang kepahlawan, seorang harus menonjolkan sikap berani dalam membela kebenaran, menghadapi musuh, dan berani karena pantang menyerah. Selanjutnya, sebagai upaya guru dalam mengajak siswa melakukan apa yang diketahui, salah satunya adalah agar siswa mau atau bersedia menghargai terhadap nilai tersebut. Nah, proses penghargaan terhadap nilai menempatkan guru dalam posisi membantu siswa melihat dan menemukan keuntungan-keuntungan yang dimiliki suatu nilai. Nah, dalam contoh mengurus nilai gagas berani, siswa harus diajak untuk menemukan keuntungan-keuntungan, juga dapat menunjukkan kerugian yang mungkin terjadi. Nah, tetapi diharapkan tidak muncul melebihi dari keuntungan-keuntungannya. Kajian mengenai keuntungan dan kerugian dari suatu nilai tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu kecenderungan sikap. Untuk itu, guru dalam menerangkan tentang kepahlawan, seorang harus menonjolkan sikap berani dalam membela kebenaran, menghadapi musuh, dan berani karena pantang menyerah. Selanjutnya, sebagai upaya guru dalam mengajak siswa melakukan apa yang diketahui, salah satunya adalah agar siswa mau atau bersedia menghargai terhadap nilai tersebut. Nah, proses penghargaan terhadap nilai menempatkan guru dalam posisi membantu siswa melihat dan menemukan keuntungan-keuntungan yang dimiliki suatu nilai. Nah, dalam contoh mengurus nilai gagas berani, siswa harus diajak untuk menemukan keuntungan-keuntungan, juga dapat menunjukkan kerugian yang mungkin terjadi. Nah, tetapi diharapkan tidak muncul melebihi dari keuntungan-keuntungannya. Kajian mengenai keuntungan dan kerugian dari suatu nilai tersebut diharapkan akan menghasilkan
suatu kecenderungan sih. Langkah berikutnya adalah identifikasi diri. Nah, wujudnya adalah langkah awal menerima terhadap nilai yang eh, telah diketahui dan telah ditakar keuntungan dan juga kerugiannya. Guru awalnya cukup memberikan contoh tentang pentingnya disiplin dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian atau perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, guru mencoba mengajarkan untuk menghargai kedisiplinan, dan pada langkah identifikasi diri, siswa telah rela mengorbankan untuk menerapkan sikap disiplin di lingkungan sekolah. Nah, langkah terakhir setelah siswa bersedia memberikan apa yang dihargainya adalah penerapan nilai dalam perilaku. Nah, menerapkan nilai-nilai kepahlawan para pahlawan tentu sangat sulit. Nah, para pahlawan sudah tidak ada, yang ada hanya cerita dan juga tulisannya yang atau ceritanya yang dapat disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, pada saat menerapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, tidak sedikit ada hambatan dari masyarakat di sekitarnya. Contohnya, dalam menerapkan nilai-nilai kepanduan yang bersikap suka menolong. Pada kenyataannya, orang yang suka menolong tidak selamanya disetujui oleh masyarakat atau oleh keluarganya. Nah, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jika pramuka yang suka menolong tidak serta merta dapat dilaksanakan. Jika melaksanakan diri, maka bisa saja jiwa penolongnya menjadi bumerang bagi dirinya, karena akan direpotkan untuk menjadi saksi dan lain sebagainya. Artinya, dalam menerapkan nilai luhur sebagai penghayatan terhadap nilai kepahlawanan tidak sederhana dan dalam cerita. Namun, demikian, jika siswa telah terbiasa suka menolong, memahami situasi pada saat memberi pertolongan, maka menolong orang lain akan lebih mudah dan tidak menjadi repot bagi dirinya sendiri. Langkah terakhir dalam proses pendidikan nilai adalah terbentuknya kebiasaan dan wawasan. Nah, proses ini misalnya merupakan proses yang panjang, yaitu sepanjang ia sekolah pada jenjang pendidikan, pengembangan sikap, nilai, dan moral pada tahap itu ditandai oleh keputusan-keputusan yang lebih bersifat pribadi. Setelah mengetahui prinsip dasar dalam pemahaman nilai, kewajiban guru yang terakhir sebelum menyampaikan materi tentang jasa para pahlawan adalah mencoba mengidentifikasi ketokohan para pahlawan nasional. Misalnya, kepahlawan para pejuang tahun 1908. Nah, di sini para pemuda berani membentuk partai-partai politik dan organisasi massa di tengah penjajahan Belanda. Oke, selanjutnya langkah terakhir setelah siswa bersedia memberikan apa yang dihargainya adalah penerapan nilai dalam perilaku. Nah, menerapkan nilai-nilai kepahlawanan para pahlawan tentu saja sangat sulit. Para pahlawan sudah tidak ada, namun ceritanya masih ada sampai detik ini. Contohnya seperti yang tadi sebelumnya telah saya katakan, yaitu menolong orang lain. Misalkan melihat seseorang yang mengalami kecelakaan atau apa saat menolong Yang orang lain, keempat, maka penerapan nilai dalam mungkin perilaku. Dan akan yang merasa kelima, repot pembentukan atau wawasan dan merasa kebiasaan. dipersulit. Di sini Namun, pemberian pemahaman jika terhadap kebiasaan itu sudah perjuangan para ditanamkan sejak pahlawan ini, tidak maka mungkin diterima oleh siswa dalam melakukan sebelum hal mereka yang itu mengetahui pasti tidak kejuangan akan para merasa pahlawan repot dan tersebut merasa dan juga nilai-nilai dirugikan yang lagi. terkandung dari Nah, dalam demikian kejuangan cara guru tersebut. dalam mengambil Nah, untuk nilai-nilai baik dari para pahlawan, dan dengan perencanaan pembelajaran yang baik disarankan untuk melewati langkah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, yaitu pemahaman terhadap nilai dan moral yang diperjuangkan para pahlawan. Yang kedua, penghargaan terhadap nilai dan moral yang diperjuangkan
para pahlawan, yaitu menunjukkan nilai yang sama dengan para pahlawan, tetapi dalam bentuk yang lain seperti bekerja keras, pantang menyerah, selalu mencari informasi, inovasi, menghargai mutu dan waktu, berdisiplin, menghargai jerih payah perjuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mencoba melakukan prinsip dasar keperjuangan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dan mencoba mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kebiasaan. Nah, demikian video ini. Selamat siang dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.